Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita dan bersama kita sudah hadir juga Humas dari Kemendikbud, Bapak Ibnu Hamad. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Ibnu. Pak Ibnu, kita sekarang berbicara mengenai Indonesia Pintar. Tapi sebelum saya tanyakan kepada Pak Ibnu, saya tanyakan lagi kepada Pak Bambang. Pak Bambang, Indonesia Pintar ini apa keuntungannya? Kan kita sudah berbicara Indonesia Sehat. Sekarang kartu Indonesia Pintar ini seperti apa, Pak? Jadi sekali lagi pembagian kartu ini kan idenya Bapak Presiden adalah pertama adalah memastikan bahwa anak-anak yang usia sekolah anggota dari keluarga tidak mampu akan memperoleh bantuan siswa miskin. Kira-kira itu yang paling utama. Nah, kalau Indonesia Pintar ini apakah berarti pendidikannya gratis semua begitu atau akan seperti apa, Pak Bang? Nah, ini silakan ditanya. Nah, ini berarti ke Pak Ibnu. Iya, jadi hanya mengingatkan saja di Kemdikbud dulu ada yang namanya BSM, Mas Egan. Nah, sekarang dikembangkan, disempurnakan menjadi Kartu Indonesia Pintar. Jadi BSM ini atau sekarang KIP itu ditujukan untuk meringankan biaya personal dari para siswa dari keluarga tidak mampu. Tadi Pak Bambang sudah jelaskan nanti siswa keluarga tidak mampu itu dapat KKS kan, kalau dulu kan namanya KPS. Dari keluarga tidak mampu itu yang dapat KKS itu kita identifikasi, adakah di situ anggota keluarga yang berusia sekolah 7 sampai 18 tahun. Kalau ada berapapun anaknya dapat kartu KIP. Nah, kartu ini kemudian akan dimanfaatkan untuk memperoleh bantuan dana personal yang berupa dana cash, tapi ada prosesnya. Jumlahnya dan kemudian itu untuk apa? Kalau untuk SD MI ya standarnya adalah 450.000 per tahun. Kalau SMP MTS 750.000 per tahun dan SMA SMK sederajat itu 1 juta per tahun. Jadi ini hanya meringankan. Apa kelebihan lain adalah kalau dalam BSM dulu itu hanya diberikan kepada siswa yang sedang sekolah gitu. Kalau dalam KIP sekarang dibantukan kepada anak usia sekolah, baik yang sedang sekolah maupun mungkin sedang tidak sekolah. Jadi kalau di dalam sebuah keluarga misalnya ada anak yang dalam keluarga yang dapat KKS itu ada anak yang sedang sekolah dapat KIP. Di situ juga ada anak yang mungkin sudah tidak bersekolah tapi dalam usia sekolah juga dapat kartunya itu. Nah, setelah seorang anak ini atau beberapa anak ini yang sudah dapat KIP kembali ke sekolah atau melanjutkan pendidikannya di lembaga kursus mungkin di tempat pelatihan. Nah, ini nanti dananya akan dicairkan gitu. Berarti tidak sepenuhnya bakal bebas dari biaya apapun begitu ya Pak? Ini juga dalam kesempatan yang sangat baik melalui TV ini juga kami ingin ulangi di beberapa tempat juga. Yang namanya pendidikan kan ada beragam biaya, ada yang disebut dengan biaya institusional, membangun gedung segala macam itu tanggung jawab pemerintah daerah dan yayasan kalau dalam bentuk yayasan. Ada yang disebut biaya operasional, itu nanti untuk membiayai listrik, air, kehidupan sehari-hari sekolah itu dibantu kalau dalam hal ini oleh pemerintah namanya BOS. Baik SD, SMP, SMA ada BOS-nya. Bahkan perguruan tinggi negeri ada BOS namanya BOPTN. Dan yang berikutnya ada yang disebut dengan biaya personal, biaya pribadi masing-masing siswa itu tanggung jawab masyarakat juga orang tua. Disitulah ada BSM, ada beasiswa gitu. Dan kemudian ini kalau untuk proses ngeklaimnya bagaimana Pak? Apakah semua sekolah ini sudah bisa menerima kartu ini sekarang atau akan seperti apa nanti? Sesuai dengan perkembangan yang sekarang ini dalam peluncuran kan baru tahap pertama. Anggaran yang digunakan pun anggaran tahun 2014. Kita tahu ini udah bulan November kan, sudah hampir habis tahun anggaran. Nanti tahun berikutnya akan mencakup seluruh keluarga yang dapat KKS tadi. Kalau dari perkiraan data di Kemdikbud kira-kira ada 7 jutaan usia sekolah yang dari keluarga tidak mampu yang harus dibantu. Tapi kan tidak serta-merta tahun ini kan, tahun depan terus. Oke, itu nanti dalam proses transfernya itu langsung ke transfer ke rekening pribadi atau akan seperti apa sih Pak? Jadi tadi kan dari keluarga yang dapat KKS, kalau ada anak usia sekolah di situ dan mereka dapat kartu Indonesia Pintar dan sudah bersekolah atau kembali bersekolah, nah itu nanti bisa diklaim kartunya itu ke kantor pos. Ini untuk sekolah mana saja Pak?
Seluruh. Swasta, negeri, tempat kursus, pusat pelatihan. Itu seperti itu. Oke, baik. Yang penting dia sudah tercatat kembali bersekolah atau kembali melanjutkan pendidikan. Baik, kalau untuk penyaluran Pak Bambang, penyaluran untuk tahap selanjutnya ini kira-kira apakah sudah ada rencana nih kan? Penyaluran kartunya Iya, maksudnya? betul. Iya, nanti ya. Memang sekarang ini diutamakan untuk mereka yang 1 juta keluarga kurang mampu tahun ini. Tahun depan akan bertahap ditambah lagi. Tapi saya yang tadi menambahkan Pak Ibnu sudah menjelaskan juga sih tadi. Jadi nanti ini kan Pak Anies Menteri yang baru ini ingin mencakup semua orang yang ada di luar sekolah. Walau dia usia sekolah tapi dia di luar sekolah. Itu begitu. Nah, tapi pencairannya mereka itu harus sudah ada di sekolah dulu, terdaftar dulu. Jadi ini memang sengaja untuk menarik anak yang dari luar. Kalau dia tetap nggak sekolah ya nggak dikasih. Dia harus sekolah dulu, terdaftar tadi seperti kata Pak Ibnu, terdaftar di sekolah, baru itu akan dikasih. Tapi ini akan mencakup semua. Makanya salah satu kelebihannya Kartu Indonesia Pintar adalah membangkitkan kembali atau menarik kembali adik-adik kita yang sedang tidak bersekolah untuk kembali bersekolah atau mencegah agar adik-adik tidak putus sekolah dan menarik kembali usia sekolah. Ayo dong, ikut dong pendidikan, kan ada dananya meringankan nih, ada Tapi KIP gitu. untuk data berapa banyak sekolah, siapa saja namanya, itu apakah sudah komplit semua Pak? Ini kan banyak sekali sekolah-sekolah yang mungkin tersebar di... Koordinasi tetap dilakukan tentu dengan Pak Bambang, dengan berbagai pihak, Kemsos, bermacam-macam instansi yang terkait. Tetapi di Kemdikbud sendiri ada yang disebut dengan Dapodik, data pokok pendidikan. Itu dikelola oleh Pusat Data Pendidikan PDSP ya, Pusat Data dan Statistik Pendidikan. Di situ bisa di-trace kalau ada di sebuah sekolah mana nih, ada anak di mana gitu, bisa dicari di situ ada. Jadi kalau Podik. udah kita bawa kartu ini terdaftar, datanya harus masuk ke sini, nggak boleh. Ini yang punya otoritas ada di untuk yang KIP. Yang KIP. Baik, saya akan menanyakan kemudian di segmen selanjutnya bagaimana kalau misalnya kartu-kartu itu berpindah tangan, itu bagaimana pengawasan dan kemudian apa yang akan dilakukan dari kementerian terkait ya, begitu ya Pak Ibnu dan juga Pak Bambang. Pemirsa, kita akan lanjutkan kalau kita di segmen selanjutnya.